warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Safta Virginia. Saya dari Briliantur yang akan menjadi pemandu dalam perjalanan kita hari ini di kawasan Taman Nasional Marubetiri. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Karena hari ini kita tidak hanya berwisata, tetapi juga belajar langsung dari alam. Sebelum memulai perjalanan, saya ingin bertanya, apakah di antara teman-teman semuanya ada yang pernah melihat penyu bertelur secara langsung, atau mungkin ada yang tahu mengapa kawasan hutan seperti ini sangat penting bagi kehidupan kita? Hari ini kita akan mengenal lebih dalam salah satu kawasan konservasi terpenting di Jawa Timur. Kawasan ini bukan hanya menyuguhkan keindahan pantai, tetapi juga menyimpan kisah perjuangan hidup penyu, kekayaan hutan tropis, serta hubungan harmonis antara manusia dan alam. Taman Nasional ini memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan secara lestari untuk pendidikan dan pariwisata alam. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 jam. Selama kegiatan berlangsung, saya harap teman-teman dapat aktif berdiskusi dan tetap mematuhi aturan kawasan demi kenyamanan dan kelestarian bersama. Adapun larangan di kawasan Taman Nasional Marubetiri, yang pertama dilarang merusak atau mengambil flora dan fauna, termasuk memetik bunga dan mengambil telur penyu. Kemudian yang kedua, dilarang berburu atau menangkap satwa liar. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian yang keempat, tidak membuat api unggun sembarangan. Yang kelima, tidak melakukan vandalisme. Yang keenam, tidak memasuki kawasan tanpa izin resmi. Yang ketujuh, tidak menggunakan kendaraan di jalur terlarang. Kemudian ada juga himbauan di kawasan Taman Nasional Marubetiri. Yang pertama, menggunakan jasa pemandu lokal. Yang kedua, jaga ketenangan agar tidak mengganggu satwa liar. Yang ketiga, menerapkan prinsip zero waste. Yang keempat, gunakan perlengkapan sesuai. Yang kelima, patuhi arahan petugas. Dan yang keenam, jaga jarak aman dengan satwa liar. Nah, di sini juga terdapat fasilitas. Yang pertama, toilet. Kemudian yang kedua, musola. Tersedia di area Sukomade dan di sekitar Pantai Raja Besi. Karena kita berada di kawasan konservasi, fasilitas yang tersedia bersifat sederhana. Mohon untuk tetap menjaga kebersihan dan menggunakan fasilitas secara bijak. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak sih Taman Nasional Marubetiri itu memiliki keunikan apa? Nah, Taman Nasional Marubetiri itu terletak di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini dikenal sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati di Pulau Jawa, dengan ekosistem yang sangat lengkap, mulai dari hutan hujan tropis daratan rendah, hutan mangrove, savana, hingga pantai alami yang masih asri. Salah satu daya tarik utamanya adalah Pantai Sukamade, lokasi peneluran penyu terbesar di Jawa. Pantai ini, wisatawan dapat menyaksikan proses alami penyu bertelur, terutama penyu hijau, Chelonia midas. Kegiatan ini memiliki nilai edukatif dan konservasi yang sangat tinggi. Selain penyu, kawasan ini menjadi habitat penting Jawa, rusa, kijang, lutung, hingga macan tutul Jawa. Kawasan ini juga pernah dikenal sebagai habitat terakhir harimau Jawa sebelum dinyatakan punah, yang menjadi catatan penting dalam sejarah konservasi Indonesia. Nah, Pantai Raja Besi, Teluk Ijo, Green Bay, dan Bandelet menawarkan panorama laut yang indah dengan air jernih dan suasana alami. Teluk Hijau dikenal dengan warna air lautnya yang kehijauan akibat pantulan cahaya dari kondisi perairan yang bersih. Secara ekologis, kawasan ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan penyangga kehidupan masyarakat. Selain itu, kawasan ini menjadi laboratorium alam untuk penelitian ilmiah dan pendidikan lingkungan. Sejarah singkatnya,
Sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1931, kawasan ini telah ditetapkan sebagai hutan lindung. Kemudian pada tahun 1982, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkannya sebagai Taman Nasional Meru Betiri melalui surat keputusan Pemerintah Pertanian. Pengelolaan kawasan dibagi menjadi beberapa zona, yaitu yang pertama ada zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona rehabilitas. Sistem zonasi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan. Kemudian, program konservasi penyu di Sukamadi menjadi salah satu kegiatan utama. Telur penyu diamankan ke tempat penetasan semi alami dan setelah menetas, tukik dilepaskan kembali ke laut sebagai bagian dari edukasi konservasi. Informasi daya tarik wisata di Sukamadi. Sukamadi merupakan kawasan konservasi penting bagi penyu hijau. Perjalanan menuju lokasi cukup menantang karena melewati jalan berbatu, hutan lebat, dan sungai. Namun, justru karena aksesnya sulit, keaslian alamnya tetap terjaga. Pada malam hari, penyu betina naik ke pantai untuk bertelur. Setelah 45 mungkin sampai 60 hari, telur menetas menjadi tukik dan kemudian dilepaskan ke laut. Momen ini akan menjadi pengalaman emosional sekaligus edukasi bagi wisatawan. Kemudian ada keanekaragaman flora dan fauna. Flora yang tumbuh di kawasan ini antara lain meranti, pulai, bendo, serta berbagai tumbuhan obat. Dari sisi fauna terdapat banteng Jawa, Nusa Timur, kijang, lutung, dan macan tutul Jawa. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki nilai ekologi sangat tinggi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian ada juga pihak yang terlibat dalam pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri, yaitu dilakukan oleh Balai Taman Nasional Meru Betiri di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, masyarakat lokal, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, LSM, akademis, dan wisatawan juga memiliki peran dalam menjaga kelestarian kawasan. Konservasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Nah, kemudian ada filosofi dan pesan moral. Secara filosofis, kawasan ini mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Proses penyu yang bertelur hingga menjadi tukik, kemudian menuju laut menjadi simbol perjuangan hidup yang penting, perlindungan terhadap makhluk yang rentan. Perlindungan kawasan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menekankan prinsip pariwisata berkelanjutan. Nah, itu tadi sedikit filosofi, kemudian keunikan daya tarik wisatanya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi interpretasi ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Jika ada yang bisa mengajukan tangan. Jika kalian membawa satu pesan dari Sukamadi, pesan apa yang ingin kalian sampaikan tentang alam dan penyu? Semoga pengalaman hari ini menjadi pengingat bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dijaga. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan teman-teman selama kegiatan ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.